Halo guys, David di sini dan ini adalah Samsung Galaxy J7 2016. HP ini adalah seri J paling canggih dan paling mahal dengan harga di sekitar 3,5 juta. Kalau dibandingin sama J7 tahun lalu, spesifikasi untuk edisi 2016 sudah sedikit meningkat, walaupun nggak signifikan. HP ini menggunakan prosesor Exynos 7870 yang ditemani dengan GPU Mali T830, RAM-nya 2GB, dan memori internalnya 16GB. Memori internal ini bisa diperluas dengan kartu microSD tambahan hingga 256GB. Selanjutnya ada baterai berkapasitas 3300 mAh, kamera belakang beresolusi 13 megapiksel, kamera depan 5 megapiksel, dan 2 slot kartu microSIM yang sudah mendukung jaringan 4G. HP ini juga sudah menjalankan Android 6.0 Marshmallow, bisa menangkap sinyal FM radio, dan sudah mendukung sistem NFC. Sebelum kita bahas performa HP ini, kita lihat dulu bagian desainnya. Sekilas, penampilan dari J7 2016 nggak kelihatan jauh beda dengan kakaknya J7. Di bagian depan, kita akan menemukan layar seluas 5,5 inci yang ditemani dengan tombol home, back, dan menu. Tombol-tombol ini nggak dilengkapi dengan backlight, tapi itu nggak pernah jadi masalah karena memang nggak terlalu penting. Di bagian depan atas ada kamera 5 megapiksel dengan LED flash, earpiece, dan proximity sensor, yang fungsinya bisa Anda tonton di video ini. Walaupun harganya sudah 3,5 juta, HP ini belum sediain lampu LED notifikasi. Wow! Di bagian sisinya, J7 2016 terasa cukup berbeda dengan J7 lama karena sudah menggunakan logam beneran sebagai pengganti plastik. Walaupun feel-nya belum sepremium logam yang dipakai di seri A, penerapan ini membuat seri J setingkat lebih mewah dan lebih gaya. Di sisi kanan, kita bakal nemuin tombol power, dan di sisi kiri sudah ada tombol volume. Kedua tombol ini punya feel yang sama kayak tombol home, kliki dan mantep waktu ditekan. Di bagian atas, kita bakal nemuin desain 2 garis antena yang mulai populer diterapin oleh vendor-vendor HP. Dan di bagian bawah juga ada 2 garis antena. Tapi bagian ini kerasa lebih rame karena sudah ditemenin mikrofon, lubang micro USB, dan lubang headset. Sementara di bagian belakang, kita bakal nemuin speaker, kamera 13 megapiksel yang ditemenin LED flash, logo Samsung, dan logo Duos yang nunjukin kalau HP ini sudah mendukung konfigurasi dual SIM. Kalau HP ini dibuka, kita bakal nemuin NFC yang sudah tertempel di balik back covernya. Back cover ini sendiri kerasa tipis, tapi untungnya agak elastis biar nggak mudah patah. Walaupun dimensinya besar, bodinya cukup mudah untuk dihandling karena bagian belakangnya dibuat agak melengkung, dan bagian sisinya yang sudah dibuat rata sehingga terasa lebih pas di tangan. Tapi, tetap saja luas layarnya yang 5,5 inci nggak bisa diakalin. Dan jempol saya nggak bisa nyentuh bagian atas buat nurunin bar notifikasi tanpa nurunin posisi genggaman. Galaxy J7 2016 mengusung layar seluas 5,5 inci dengan resolusi SD 720p. Dengan kombinasi itu, tampilan yang dihasilkan nggak bisa dibilang tajam, karena kerapatannya cuma 267 pixel per inci. Untungnya tampilan yang nggak tajam tadi agak terkompensasi dengan pemakaian panel Super AMOLED yang sudah menjadi khas Samsung, kecuali Galaxy On 7 di video ini. Karena sudah menggunakan Super AMOLED, warna yang dihasilkan menjadi cerah, kontras, dan nendang. Jadi saya sering kelupaan kalau resolusi HP ini pas-pasan. Resolusi yang pas-pasan itu juga jadi salah satu faktor mantepnya performa J7 2016. Karena jumlah pixel yang harus dibuat terbilang sedikit, beban prosesor octa-core di HP ini pun jadi lebih ringan. Mau diajak main game berat juga masih santai. Game seperti Lara Croft Go bisa dilibas dengan sangat baik walaupun setting grafisnya sudah saya setel ke yang paling tinggi. Keadaan ini sangat kontras sama Galaxy J5 2016 yang kadang-kadang bisa restart mendadak kalau kita main game ini, bahkan di setting paling rendah sekalipun. Saya jadi pengen ngebandingin performa J516 sama J716 sebelah-sebelahan. Tekan tombol like atau komen di bawah kalau setuju. Kalau game berat kayak Lara Croft Go aja bisa dilibas, tentu saja game ringan dan menengah kayak Subway Surf dan Rooms of Doom yang biasa saya mainkan juga bisa dijalankan tanpa masalah. Intinya, dengan performa yang mulus ditambah layar yang luas, J716 sangat cocok buat Anda yang gemar bermain game di HP-nya. Nggak cuma lancar, Anda juga bisa main game di HP ini dalam waktu yang lama, karena suhu yang dihasilkan J716 ketika disiksa cuma berkisar di antara 38-42 derajat Celcius. Baterainya pun awet. Dalam pemakaian normal, HP ini selalu tembus 1 hari. Bahkan bisa sampai 2 hari lebih sedikit kalau saya sedang sibuk atau males buka-buka HP. Mungkin daya tahan ini juga disebabkan oleh penggunaan sistem operasi Marshmallow
yang memang punya fitur penghemat baterai bernama Doze. Selain fitur Doze, Samsung juga sudah ngasih sebuah fitur keren bernama S-Bike Mode. Dengan menggunakan fitur ini, orang yang menghubungi kita waktu kita lagi berkendara akan mendapat notifikasi kalau kita memang lagi nggak bisa jawab. Jadi mereka tahu kalau kita sudah OTW beneran, bukan masih tidur atau mandi. Dan kalau urusan yang mau di ngomongin bener-bener penting, orang yang nelpon bisa maksa buat bunyiin HP kita juga. Contohnya kayak gini. Orang yang Anda hubungi sedang berkendara dan tidak bisa menerima panggilan. Jika Anda ingin orang tersebut untuk berhenti dan menerima panggilan, silakan tekan 1. Untuk mempermudah para penggunanya, Samsung sudah ngasih NFC Tag S-Bike Mode di paket penjualan, yang bikin proses aktifin mode ini jadi lebih mudah. Tinggal tapping doang. J716 juga sudah ngasih fitur kustomisasi tema buat Anda yang nggak suka sama antarmuka bawaan. Pilihannya banyak banget, mulai dari yang imut-imut, simple, futuristik, natural, sampai ke tema yang misterius juga ada di HP ini. Sekali kita ubah temanya, mayoritas tampilan HP ini juga berubah. Bukan cuma wallpaper sama icon aja, tapi nyebar sampai ke kalkulator, kontak, menu, dan lainnya. Kalau saya sih sudah puas sama tema bawaan yang putih bersih. Cukup ganti wallpaper aja sudah pas. Keluhan saya yang paling besar soal HP ini adalah penyakit klasik Samsung yang masih menular ke J716, yaitu jumlah sensornya yang bikin ketawa sedih. Selain nggak ada LED notifikasi, HP ini juga nggak punya sensor cahaya, sensor orientasi, dan sensor gyroscope yang HP 2 jutaan pun sudah punya. Ini HP harganya 3,5 juta loh. Come on Samsung, sehemat-hematnya minimal kasih sensor cahaya lah. Biar nggak bikin pengguna repot harus atur-atur tingkat kecerahan waktu keluar masuk kamar. Di sektor kamera, J716 menggunakan resolusi 13 megapiksel buat kamera belakang dan 5 megapiksel di kamera depan. Hasil fotonya lumayan oke. Kalau lagi banyak cahaya, mayoritas gambar yang ditangkap kamera ini bakal kelihatan tajam, warnanya cerah, dan dynamic range-nya lumayan. Detailnya pun lumayan oke karena bagian kecil-kecil masih bisa kelihatan kalau kita zoom gambarnya. Tapi, waktu sudah dihadapin ke situasi ruangan yang mengandalkan lampu, kebanyakan hasil fotonya jadi menurun jauh karena blur. Padahal saya sudah pakai 2 tangan buat megang HP ini biar kameranya bisa stabil mungkin. Di bagian depan, kamera J716 sudah dilengkapi dengan LED flash yang cukup ngebantu buat ngasih tambahan cahaya di kondisi yang gelap. Kualitasnya sendiri sudah bagus dan konsisten. Kesimpulannya, untuk siapa HP ini dibuat? Galaxy J716 sangat cocok buat Anda yang suka bermain game dengan grafis berat, karena kombinasi prosesor yang bertenaga dengan resolusi layar yang nggak tajam-tajam amat, membuat semua aktivitas di HP ini bisa dijalankan dengan mulus. Baterai di HP ini juga awet, dan itu bisa memberikan ketenangan batin di hari yang sibuk. Memang, selain performa dan baterai yang kuat itu, nggak ada lagi aspek yang bisa dibangga-banggain banget dari HP ini. Desainnya memang khas Samsung banget, tapi ya gitu-gitu aja. Kamera juga memang bagus, tapi nggak bisa bikin kagum. Layarnya nendang, tapi nggak tajam-tajam amat. Tapi ya itu, saya juga nggak bisa bilang kalau desain, kamera, dan layar di HP ini jelek. Karena memang aspek tadi fine-fine aja kalau saya nggak sewot. Aspek yang cuma bisa jadi bahan bulian cuma sensornya. Itu memang parah banget. Minimal kasih LED notifikasi atau sensor cahaya lah. Udah hampir sebulan terakhir ini, saya harus ngatur brightness secara manual karena pakai J516 sama HP ini. Kan repot. Tapi selain masalah itu, saya sama sekali nggak punya keluhan dan J716 adalah HP yang bisa jadi pertimbangan buat semua orang yang mau beli HP baru. Demikian review gadgetin untuk Samsung Galaxy J7 2016. Like jika Anda suka, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa untuk komen, share, dan subscribe bagi Anda yang belum. Terima kasih sudah menonton dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo!